program makan bergizi gratis mendapat penolakan, dituntut untuk dievaluasi dan tidak hanya dijadikan alat dan panggung politik saja. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata. Karena bangsa ini yang akan meneruskan kita generasi Papua hari ini. Jika generasi ini cerdas, jika generasi ini ternalar kritis, maka pemerintah harus memberikan kita pendidikan gratis, bukan makanan gratis. Pertanyaannya, kenapa program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini mendapat penolakan banyak pihak? Selengkapnya, tonton di sini sampai selesai agar tidak gagal paham. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mengulas soal program makan bergizi gratis atau MBG yang mendapat penolakan. Tampak kritik keras dalam aksi BEM seluruh Indonesia kemarin dengan spanduk bertuliskan, makan dijanjikan, sekolah dikorbankan, masa depan dihancurkan. Makan bergizi gratis atau MBG merupakan program dari pemerintahan Prabowo Subianto yang dimulai Januari 2025 kemarin. Tujuannya untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya. Dengan program unggulan yang membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun ini dinilai oleh pemerintah sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia SDM yang unggul dan berkualitas. Namun pertanyaannya, kenapa program ini ramai ditolak di mana-mana? Bahkan dalam aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI, program makan bergizi gratis merupakan salah satu yang menjadi tuntutan para mahasiswa. Tampak dalam spanduk yang dibawa oleh mereka yang bertuliskan, tidak ada makan siang gratis, tagar efisiensi endasmu, kenyang kagak bego ya, makan duit rakyat gratis bersama. Bahkan sejumlah pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa di Papua juga melakukan aksi serupa menolak program makan bergizi gratis. Lalu kita bertanya, kenapa dan ada apa dengan program makan bergizi gratis atau MBG yang merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran ini? Nah, sahabat arah baru, hal ini yang harus kita ketahui bersama. Apa alasan dibalik gencarnya penolakan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu? Pertama, butuh anggaran besar, tapi negara tidak mempunyai dana. Anggaran program makan bergizi gratis terus menjadi sorotan dan masih diragukan meskipun sudah berjalan. Masalah utama yang disorot adalah soal keterbatasan dana atau anggaran. Sebab negara dinilai tidak memiliki cukup anggaran untuk menjalankan program ini secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Gedung Gerahadi Surabaya pada 7 Januari 2025 menyatakan bahwa saat ini anggaran 71 triliun rupiah hanya cukup sampai bulan Juni. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini selama 1 tahun penuh dari Januari sampai Desember diperlukan anggaran sebesar 420 triliun rupiah. Oleh karena itu, pengamat menilai jika program makan bergizi gratis tidak direncanakan dengan baik dengan keterbatasan dana yang saat ini ada, maka akan mempunyai resiko besar. Kemudian tidak selang lama pemerintah menambahkan lagi anggaran sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis itu. Sehingga dari yang tadinya hanya 71 triliun rupiah, saat ini menjadi 171 triliun rupiah. Namun penambahan anggaran itu menjadi tanda tanya besar di tengah instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran
dengan menghemat anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Sehingga demi program prioritas, lalu anggaran dipangkas, hingga rakyat pun ikut tertindas. Walau demikian, pemerintah tetap yakin untuk melanjutkan. Dalam pernyataan terbaru, Prabowo Subianto merespon kritikan dan keraguan masyarakat terkait anggaran dari MBG itu. Prabowo mengatakan, biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Uangnya nggak ada. Uangnya ada, Bung, ada uangnya. Kedua, harus memangkas anggaran di kementerian dan lembaga. Salah satu yang menjadi isu penting dalam aksi Indonesia Gelap yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia adalah menolak efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran hingga 750 triliun rupiah melalui 3 tahapan. Dia mengungkapkan, dana dari pemangkasan anggaran tersebut akan digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan mencapai 300 triliun rupiah. Putaran kedua, 308 triliun rupiah. Dividen dari BUMN sebesar 300 triliun rupiah dengan 100 triliun dikembalikan. Jadi totalnya sebanyak 750 triliun rupiah, kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-17 itu. Adapun uraian dari total anggaran yang dipangkas pada kementerian, lembaga maupun transfer ke daerah-daerah sebesar 750 triliun rupiah atau sebesar 44 miliar US dollar dan sebesar 24 miliar US dollar terpaksa digunakan untuk pembiayaan makan bergizi gratis. Maka tidak heran jika kebijakan efisiensi anggaran melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 menjadi isu utama yang diorasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia kemarin. Mahasiswa menuntut untuk mencabut Impres nomor 1 tahun 2025 itu karena berdampak pada kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Ditambah lagi, di saat bersamaan pemerintah malah makin mempergemuk kabinetnya, maka tidak heran jika mahasiswa melakukan perlawanan dengan menyebut Indonesia gelap. Dalam salah satu poster spanduk yang ditulis oleh mahasiswa menyindir hal tersebut yang mengatakan, yang bawah efisiensi, yang atas bagi kursi, tagar Kabinet Indonesia mumet. Ketiga, kurang transparan. Program makan bergizi gratis merupakan program prioritas dan juga masuk janji kampanye Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Sepertinya karena masuk program prioritas, mau tidak mau pemerintah akan terus menjalankannya walaupun tidak transparan. Oleh karena itu, dalam implementasi program ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan secara teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Maka salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi kemarin adalah mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi panggung politik. Sebab ada seorang wakil pemimpin yang kerjaannya hanya menjenguk program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah, giliran disuruh bicara di tempat umum tidak bisa. Maka dari itu, Wakil Direktur Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Medalina Henditio, mengatakan sangat penting adanya transparansi dalam perencanaan program MBG dan juga komunikasi publik dalam pengimplementasiannya. Maka dari itu, Direktur Center for Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, memperkirakan anggaran program makan bergizi gratis bisa bocor dan rugi hingga triliunan rupiah jika tata kelolanya tidak transparan. Lantas,
Kalau menurut pendapat sahabat arah baru, bagaimana dengan program makan bergizi gratis ini? Setuju atau tidak? Lalu apa alasannya? Silakan sampaikan pendapatnya di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.